pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya mau menyambut jemaat dimanapun kita berada. Mari kita teduhkan hati kita untuk pagi ini. Kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi yang indah ini Tuhan. Kalau kami masih boleh bernafas Tuhan, ini merupakan sebuah anugerah. Kesempatan baru bagi kami Tuhan, kesempatan baru untuk melihat rencana-Mu yang terus ada dalam hidup kami Tuhan, menjadi berkat bagi banyak orang lebih lagi Tuhan. Kami mau bawa hidup kami Tuhan, kami ingin minta ampun jika ada hal-hal yang belum berkenan di mata Engkau Tuhan. Layakan kami agar kami dapat terus senantiasa berjalan bersama dengan Engkau. Dan kami dapat lebih mengerti lagi apa yang kami ingin lakukan dalam hidup kami. Untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan di pagi ini bagi setiap kami Tuhan. Kiranya Roh Kudus menjamah setiap jemaat yang hadir dalam doa pagi hari ini. Terima kasih ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kami bersyukur atas kasih setia-Mu Tuhan. Kami mau bawa ucapan syukur kami. Mari Bapak Ibu kita angkat pujian ini. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersama katakan, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih sungguh lagi katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti, Bapa yang mengerti segala yang kami perlu, segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari angkat hatimu, katakan, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu. Amin. Terima kasih Tuhan. Ku
Ku bersyukur, ku bersyukur. Inilah ucapan syukur kami Tuhan. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Haleluya. Ini ucapan syukur kami. Haleluya. Mari Bapak Ibu katakan bersama, tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menolong. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu Tuhan. Tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, pada Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku, hidupku. Ku bersyukur Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu dalam hidup kami Tuhan, yang tak pernah habis. Segala bentuk pertolongan, orang-orang yang Engkau taruh di sekitar kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami mau bersyukur. Terima kasih Tuhan untuk keluarga yang Kau berikan bagi kami. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari lebih lagi angkat hatimu, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur. Amin. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
pertolongan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, yang ada dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Kami tidak dapat membalas kebaikan-Mu Tuhan, selain dengan mempersembahkan segenap hidup kami saja Tuhan. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari Bapak Ibu angkat pujian ini dari awal. Katakan, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidup. Terima kasih Bapa, Kaulah harapan kami. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur. Dengan apa kan ku balas? Mari lebih lagi katakan, dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan. Inilah hidup kami, pakai kami Tuhan. Dengan apa kan ku balas? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom bagi kita semua. Saudara, pagi ini kita akan merenungkan mengapa ya manusia itu kok diciptakan dengan kehendak bebas, lalu menggunakan kehendak bebasnya untuk menyimpang. Kenapa kita tidak lurus-lurus saja gitu? Ya. Mari kita tundukkan kepala lebih dahulu. Bapa di surga, ajari setiap kami untuk menghitung hari-hari kami, sedemikian kami beroleh hati yang bijaksana. Agar kami mengerti Tuhan,
dan tidak menyimpang ke kiri maupun ke kanan. Biarlah di sisa umur hidup kami ini, kami boleh tidak menyimpang, tapi lurus terus ke jalan kebenaran. Terima kasih urapi mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya itu kenapa sih manusia itu suka menyimpang? Diberi kehendak bebas tapi suka menyimpang. Apa yang menggerakkan manusia untuk menyimpang? Kenapa tidak lurus saja supaya selamat? Ya. Untuk itu kita akan studi kata dahulu. Di dalam Alkitab ada kata ta'afah. Ta'afah itu terjemahannya adalah hasrat yang kuat, kerinduan yang mendalam. Jadi manusia itu punya hasrat sebenarnya. Hasrat kalau diarahkan dengan baik, hasilnya baik. Tapi kalau hasrat itu liar, menjadi nafsu yang liar, mencelakakan. Ya, ta'afah itu. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru dipakai kata epitumia. Itu epi itu atas atau menuju atau intensitas, sedangkan timos atau tumos itu dorongan batin, gairah. Ya, nafsu, emosi yang menyala-nyala. Jadi secara harafiah manusia itu memiliki dorongan kuat untuk mengarah kepada sesuatu. Ya, cuma dua pilihannya, mengarah kepada sesuatu yang benar atau mengarah kepada sesuatu yang salah. Nah, seringkali ke sesuatu yang salah ini nikmat rasanya. Makanya kecenderungan manusia melakukan yang salah. Meskipun akibatnya fatal. Ya. Jadi, kapan ini mulai menyimpang? Ya, kita tahu semuanya menyimpangnya itu ketika ada di Eden. Manusia ketika pertama kali diciptakan, ia keinginannya masih polos, belum tercemar. Tetapi kejadiannya di pasal 3, Saudara. Kejadian pasal 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati. Nah, ini dia. Sedap kelihatannya, menarik hati, timbul keinginan. Timbul kehendaknya itu. Timbul dorongan kuat untuk memakannya. Ya. Lagi pula karena memberi pengertian katanya. Lalu Hawa mengambil buah itu, dimakannya, juga diberikan ke suaminya, bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Itulah awal mula penyimpangan penggunaan kehendak bebas. Kenapa demikian bisa terjadi? Karena, perhatikan Hawa, ia tertarik dengan buah itu. Ya, menarik hati. Ia tidak taat sama Tuhan sebenarnya. Karena Tuhan sudah peringatkan, jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Tapi rupanya Hawa anggap enteng perkataan Tuhan itu. Sehingga ia melampiaskan keinginannya itu. Hasratnya itu. Enak kali dimakan. Gitu. Memberi pengertian. Nah, menjadi seperti Allah. Nah, ini dia. Kalau seseorang sudah dikuasai oleh keinginannya yang menyimpang, itu sulit. Makanya meskipun Kain sudah diperingatkan oleh Tuhan, Kain kalau hatimu panas, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia begitu menggoda engkau. Dan kalau dosa itu sampai matang, melahirkan maut. Kan begitu ya? Nah, inilah yang harus kita benar-benar usahakan atau perangi. Peperangan rohani yang sebenarnya itu justru ada dalam diri kita. Ketika hasrat itu menggebu-gebu, ingin melakukan sesuatu yang menyimpang, ingat peristiwa di Eden. Ingat Kain juga sudah diperingatkan. Tapi terus dilakukannya. Ya bunuh adiknya. Sama. Kalau kita hari ini seperti itu, sama. Ketika hasrat sudah menggebu-gebu, ingin melakukan sesuatu yang menyimpang, ingat. Dampaknya fatal. Sehingga
jangan dilakukan. Sebab kalau orang ingat saja tidak, ya pasti dia lakukan. Karena daging itu kuat, ingin menikmati dosa. Karena dosa itu nikmat. Kalau dosa itu nggak nikmat, tentu nggak dilakukan manusia. Nikmat tapi membawa maut. Nah, ini yang harus selalu bergema di pikiran dan hati kita. Ketika kita dihadapkan oleh keadaan di mana kita bisa jatuh, ingat itu. Jangan kau makan buah itu, nanti kamu mati. Ingat, jangan buat dosa, nanti kamu mati. Gitu, saudara. Ya, jadi mengapa menyimpang? Manusianya yang memilih menyimpang, bukan Tuhan yang memprogram agar manusia itu menyimpang, bukan. Ya, ketika timbul hasrat, nah di situ. Makanya perbuatan dosa itu tidak dimulai dari perbuatan tangan, tapi dimulai di dalam. Ketika seseorang memiliki hasrat untuk melakukan sesuatu yang berdosa, di situ mulai dosa. Jadi bukan perbuatan saja. Makanya Tuhan Yesus mengajar bahwa kalau kamu memandang perempuan dan mengingininya, tergerak syahwatnya, kamu sudah berzina sama dia. Karena hasratnya sudah muncul, meskipun belum diperbuat. Begitu juga kalau kamu mengingini milik orang lain, kamu seorang pencuri. Begitu juga kalau kamu membenci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Karena niatnya sudah ada. Nah, jadi dengan demikian, mulai sekarang pagi ini, saudara kita semua benar-benar harus serius. Kalau ada tawaran menarik di depan mata, menggiurkan, hasrat timbul, keinginan kuatnya timbul, ingat, jangan kau makan buah itu. Jangan kau lakukan itu, nanti kamu binasa. Harusnya ini membuat setiap kita gentar, saudara. Kegentaran akan hal ini akan menolong kita. Kalau orang suka anggap enteng, oh nggak apa-apa lah sekali-sekali, pasti jatuh orang itu, pasti. Jadi jangan menganggap enteng setiap godaan dalam diri kita. Ya, jangan selalu mencari kambing hitam, setan kali. Iya memang, iblis bisa menggoda iya, tapi keputusan terakhir hasratnya kan muncul dari diri sendiri. Ketika hasrat itu masih muncul, baru muncul, kita masih punya kesempatan untuk membunuh hasrat yang tidak benar itu. Masih ada kesempatan. Ya, jangan bilang, wah semuanya khilaf. Gak bisa. Kita tidak bisa beralasan khilaf. Sebab dosa itu dimulai dari hasrat. Kehendak bebas yang berubah menjadi hasrat yang menyimpang. Nah, mulai sekarang mari kita jaga kehendak bebas kita supaya tidak menyimpang. Supaya hanya melakukan kehendak Tuhan saja. Sebab kalau menuruti apa kata daging kita, kan daging ini lemah. Semua orang akan jatuh dalam dosa. Makanya anak-anak Allah adalah orang yang dipimpin oleh Roh Kudus. Yang perbuatannya sesuai kehendak Roh. Bukan sesuai kehendak diri sendiri. Apalagi hasrat berdosa. Gitu ya saudara ya. Dunia ini bahaya saudara. Jangan menyimpang. Matikan segala keinginan kita yang tidak benar. Ketika baru muncul langsung dimatikan saja hasratnya itu. Ya, mari kita tundukkan kepala. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran di pagi hari ini. Kami semua sangat diberkati. Terima kasih untuk gereja mula-mula. Juga kami mengucap syukur untuk tangan-tangan yang mendukung pekerjaanmu ini Tuhan. Biarlah semuanya Tuhan yang berkati. Semua jemaat juga dimanapun berada. Terima kasih, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.